giat dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk belajar. Ya, untuk belajar. Apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, sekarang kalian periksa dulu tempat duduk kalian, baju kalian, apakah sudah rapi atau belum? Sudah? Sebelum kita lanjut, seperti biasa kita akan melaksanakan doa agar kita diberikan pertolongan Allah sehingga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Dipersilakan kepada adik Siren untuk berdoa. Kepada adik Siren dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada adik Siren, Ibu ucapkan banyak terima kasih. Kemudian selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional sebagai rasa cinta kita kepada tanah air. Dan Ibu minta untuk yang kedua kali kepada adik Siren untuk memimpin lagu. Mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Oke. Kepada anak-anak dipersilakan dulu. Kepada adik Siren diucapkan banyak terima kasih. Kita ada stretching agar pembelajaran kita akan bersemangat. Semua berdiri. Ikuti instruksi ibu ya. Kalau tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk malam setengah tepukan. Kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Iya, bagus sekali, semua konsentrasi. Dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, kemudian selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi. Materi kita pada hari ini yaitu tentang Pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu tentang Peserta didik diharuskan meyakini bahwa pergaulan bebas dan dari pergaulan bebas dan zina. Sekarang Ibu akan bertanya, materi kita sebelumnya yaitu materi tentang apa? berbusana muslim sesuai syariat Islam. Tentang berbusana muslim sesuai dengan syariat Islam. Apakah ada hubungannya berbusana muslim dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina? Apakah ada hubungannya? Ah iya, silakan kepada adik Fitri. Berbusana sesuai syariat Islam yang menekankan pada menutup aurat, kesopanan dan kesederhanaan adalah salah satu cara mencegah timbulnya nafsu yang dapat memicu pergaulan bebas dan zina. Dengan berpakaian yang menutupi aurat dan tidak mengundang pandangan yang tidak pantas, seseorang turut berperan dalam menjaga kehormatan pribadi dan sosial, sehingga menghindari situasi yang bisa menjadi pada dosa pergaulan bebas atau bahkan zina. Iya, Ibu akan bertanya. Pertanyaan Ibu yang pertama, mengapa pergaulan bebas sering dianggap sebagai masalah besar dalam kehidupan remaja, dan bisa menjawab? Iya. Pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko kesehatan seperti penyebaran penyakit menular seksual dan kehamilan di luar nikah. Remaja yang terlibat dalam hubungan fisik yang tidak sehat seringkali menghadapi tekanan emosional, rasa bersalah, kecemasan hingga depresi akibat hubungan yang tidak stabil. Iya, kita beri aplaus. Jadi sangat menimbulkan masalah besar dalam remaja karena yang pertama yaitu menimbulkan penyakit apa? HIV, AIDS atau penyakit yang menular. Oke, yang pertama yaitu tentang pergaulan bebas. Dan bisa membaca, coba Nis baca. Pergaulan bebas adalah suatu tindakan remaja yang dilakukan sesuai dengan keinginan nafsu
merupakan sebuah proses pergaulan atau pertemanan yang tanpa batas. Oke. Kemudian dampak negatif dari pergaulan bebas ada berapa? 3. Pertama, Dampak pada diri sendiri. yang kedua, Dampak pada keluarga. yang ketiga. Dampak pada masyarakat. Cara menjauhi pergaulan bebas ada 5. Yang pertama, Menjaga pandangan. yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Hubungan yang baik. dan yang terakhir. Memperkuat iman dan takwa. Kemudian hukuman bagi pelaku zina adalah hukuman di dunia dan Akhirat. sampai sini ada pertanyaan? Ada Bu. Iya, dipersilakan. Sama antara zina dan mendekati zina. Oke. Apakah sama antara mendekati zina dengan zina? Ada yang bisa menjawab? Ya, baiklah, Ibu akan menjawab. Mendekati zina adalah contohnya seperti pacaran. Pacaran di kelas, berduaan di tempat yang sepi, itu mendekati zina. Kemudian yang kedua, zina yaitu yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Itu yang dinamakan dengan Zina. Ini gambar apa? Orang sedang berpacaran. Orang yang sedang berpacaran. Apakah ini yang dinamakan zina atau mendekati zina? Mendekati zina. Jadi kita harus menjauhi yang namanya mendekati Zina. Sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kalian akan membahas gambar. Ini gambar apa yang pertama? Broken home. Anak yang broken. Home. Yang kedua, Mabuk-mabukan. dan yang ketiga. Anak yang dibuang sampah. Oke, jadi Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Kemudian kalian akan mengidentifikasi gambar-gambar tersebut. Kemudian kalian akan memaparkan hasil diskusi yang kalian buat. Paham? Paham. Sekarang kalian atur kelompok kalian masing-masing. Oke, buat video. Kelompok 1 dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Eva Dandong. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi materi kelompok tentang broken home. Beberapa dampak umum yang mungkin dialami oleh anak-anak dari keluarga broken home antara lain: yang pertama, kehilangan stabilitas emosional; yang kedua, masalah akademis; yang ketiga, kecemasan atau depresi; yang keempat, masalah sosial; dan yang kelima, perilaku yang bermasalah. Sekian, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Seberapa besar dukungan yang anak broken home dapatkan dari orang tua atau lingkungan dalam menjaga diri dari pergaulan bebas? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Setelah orang tua berpisah, dukungan dari mereka kurang. Mereka lebih banyak mencari nasihat dari guru agama di sekolah atau teman-teman yang bisa mengingatkan aku untuk tetap menjaga diri. Sekian, terima kasih. Oke. Kita beri aplaus kepada kelompok 1. Oke, jadi Ibu akan menambahkan sedikit bahwa anak yang broken home itu anak yang mencari kesenangan di luar. Jadi untuk kita yang masih mempunyai keluarga yang lengkap, agar kita menciptakan keluarga yang harmonis. Selanjutnya beri kesempatan kepada kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Siti. Pertama, saya akan membawakan materi dari kelompok dua. Materi mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan dapat dikaitkan dengan perilaku yang melanggar ajaran agama dan moral, terutama dalam konteks pergaulan bebas dan zina. Dalam hal ini, mabuk-mabukan seringkali dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat memicu perilaku negatif seperti pergaulan bebas dan zina. Itulah materi. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya.
3 ingin bertanya, bagaimana cara menghindari mabuk-mabukan dan pergaulan bebas? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mabuk-mabukan seringkali membuat seseorang kehilangan kontrol diri dan kemampuan untuk berpikir sosial, sehingga mudah terjerumus dalam perbuatan yang dilanggar, seperti pergaulan bebas dan zina. Kita beri aplaus. Jadi sesungguhnya mabuk-mabukan itu adalah perbuatan yang negatif atau positif? Negatif. Dan perbuatan yang negatif yang dapat merusak mental. Jadi kita harus menghindari yang namanya Mabukan. Kemudian dipersilakan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Edgar Abdul Ghafur, perwakilan dari kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi kami. Menurut kami, gambar di depan membahas tentang anak yang dibuang di tempat sampah. Anak yang dibuang di tempat sampah merupakan salah satu contoh dampak tragis dari pergaulan bebas dan zina. Fenomena ini mencerminkan masalah serius dalam masyarakat terkait moralitas, tanggung jawab. Sekian presentasi dari saya terkait hal ini. Saat kita masuk ke sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Iya. Mantap. Kita beri aplaus. Jadi siapa yang mau bertanya dipersilakan. Apa yang menyebabkan seorang tega membuang bayi yang baru lahir di tempat sampah? Jadi ditulis, dicatat pertanyaan apa yang menyebabkan seorang membuang bayi di tempat sampah. Baiklah, perkenalkan nama saya Sinta Belong Peginta dari kelompok 3. Saya ingin menjawab pertanyaan dari ini. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi termasuk kehamilan yang tidak diinginkan akibat pergaulan bebas, tekanan sosial dan keluarga, ketidakmampuan ekonomi, serta ketidakmatangan emosional dan psikologis dari orang tua. Rasa malu atau takut dan konsekuensi sosial juga dapat membuat mereka mengambil tindakan ini. Sekian, terima kasih. Oke, kita beri aplaus. Kemudian siapa yang akan menjawab? Sesungguhnya membuang bayi di tempat sampah itu adalah hal yang memalukan. Jadi kita sebagai wanita harus bisa menjaga kehormatan diri yang harus kita jauhi yang namanya perbuatan Zina. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, dari pemaparan materi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan dari poin-poin yang materi Ibu jelaskan, apakah ada yang dapat memberikan kesimpulan? Oke, dipersilakan kepada Adik Gina. Zina dan pergaulan bebas dilarang keras oleh agama, terutama agama Islam, karena dapat merusak tatanan moral, merusak kehormatan diri, dan membawa dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Pergaulan bebas dan perbuatan zina itu dilarang oleh agama. Cara mencegahnya yaitu dengan apa? Kita selalu mengikuti hal-hal yang positif. Kita harus memilih teman yang baik. Ini ada LKPD. Perhatikan. Ini ada LKPD. Kalian harus kerjakan di rumah. Ini sebagai tugas rumah dan kalian akan kumpul pada pekan depan. Paham? Paham. Dan ini dibagikan per siswa. Adik Meifa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa, dan doa akan dipimpin oleh Adik Sinta. Kepada Adik Sinta dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Sudah selesai. Oke, jadi selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.